Perkenalkan, nama saya Ria Pilana, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Ingin menjawab tugas 1 mata kuliah pengembangan organisasi sebagai berikut. Contoh organisasi sektor publik Dinas Pendidikan Kota Belitung. Nama organisasi Dinas Pendidikan Kota Belitung. 2. Perubahan yang terjadi pada organisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung telah mengalami perubahan signifikan terkait sistem administrasi pendidikan dan penggunaan teknologi informasi. Salah satunya adalah penerapan e-learning dan digitalisasi data siswa yang memungkinkan akses lebih mudah terhadap informasi terkait administrasi sekolah, nilai, dan kehadiran siswa secara online. Selain itu, ada perubahan pada kurikulum pendidikan seperti implementasi kurikulum merdeka yang berfokus pada pembelajaran berbasis kompetensi. Tiga, mengapa organisasi ini perlu melakukan perubahan? Perubahan ini perlu untuk menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat dan perubahan kebutuhan masyarakat. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya perubahan ini antara lain tuntutan masyarakat. Masyarakat menginginkan sistem pendidikan yang lebih transparan, efektif, dan modern, serta memberikan akses yang lebih baik. Kemajuan teknologi, perkembangan teknologi digital membuat proses belajar mengajar lebih interaktif dan mudah diakses, baik oleh siswa maupun oleh guru. Pandemi COVID-19. Pandemi mengharuskan sekolah-sekolah beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh yang mengandalkan teknologi. Hal ini mendorong Dinas Pendidikan untuk mempercepat implementasi siswa digital. Efisiensi dan transparansi. Dengan digitalisasi, proses administrasi Dinas Pendidikan menjadi lebih cepat dan mengurangi potensi kesalahan manual. Faktor-faktor yang merubah perubahan. Beberapa faktor yang mendorong Dinas Pendidikan Kota Belitung untuk melakukan perubahan adalah teknologi, kemajuan teknologi terutama dalam bidang IT memaksa organisasi sektor publik seperti Dinas Pendidikan untuk beradaptasi dan memanfaatkan dalam proses administrasi dan pendidikan. Tekanan dari pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan sistem digital dalam pendidikan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi. Perubahan kebutuhan masyarakat. Masyarakat menginginkan pelayanan pendidikan yang lebih baik, mudah diakses, dan lebih transparan. Tuntutan efisiensi. Dengan adanya anggaran terbatas, organisasi publik perlu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional dan penggunaan teknologi dapat membantu optimalkan sumber daya yang ada. 5. Model diagnosis yang cocok untuk organisasi ini. Model diagnosis yang cocok untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung dalam perubahan adalah model diagnosis McKinsey 7S. Model ini menilai 7 elemen yang saling terkait, yaitu strategi perubahan, strategi untuk mengadopsi teknologi dan kurikulum baru, struktur, reorganisasi internal agar lebih responsif terhadap perubahan digital, sistem, implementasi sistem e-learning dan digitalisasi data, nilai bersama tentang pendidikan yang lebih baik dan berbasis teknologi, keahlian, pengembangan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi pendidikan, staf, peningkatan kualitas SDM di sektor pendidikan. Gaya kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Dengan menggunakan model ini, Dinas Pendidikan bisa melihat secara menyeluruh elemen-elemen apa saja yang perlu diperbaiki agar perubahan dapat berlangsung efektif.
6. Model pengelolaan perusahaan yang paling cocok. Model pengelolaan perusahaan yang paling cocok untuk Dinas Pendidikan Kota Kabupaten Belitung adalah model pengelolaan perubahan Potter. Model ini terdiri dari 8 langkah, yaitu yang bisa membantu mengelola perubahan dengan sukses, yaitu menciptakan rasa urgensi, menyadarkan seluruh jajaran Dinas Pendidikan tentang pentingnya perubahan dan dampak jika tidak berubah. 2. Membentuk perubahan yang kuat. Membentuk tim solid yang terdiri dari pimpinan yang bisa mendorong perubahan. 3. Menciptakan visi dan strategi perubahan. Mengembangkan visi yang jelas mengenai pendidikan digital dan sistem berbasis teknologi. 4. Penyampaian visi perubahan kepada semua pihak. Mengomunikasikan visi perubahan secara efektif kepada staf dan voter terkait. 5. Memberdayakan banyak orang untuk bertindak. Memberikan pelatihan kepada guru dan staf mengenai teknologi baru yang diterapkan. 6. Menciptakan kemenangan jangka pendek. Menunjukkan keberhasilan awal dari implementasi teknologi yang dapat dilihat oleh semua pihak. 7. Memanfaatkan perubahan dan menghasilkan lebih baik perubahan. Memastikan bahwa perubahan berjalan berkelanjutan dan terus diperbaiki. 8. Membuat perubahan menjadi bagian dari budaya organisasi. Menjadikan teknologi sebagai bagian integral dari budaya kerja di Dinas Pendidikan. Dengan model ini, Dinas Pendidikan dapat memanage transisi menuju sistem yang lebih modern dengan lebih terstruktur dan berhasil. Kesimpulannya, dalam rangka menghadapi tantangan perubahan zaman, Dinas Pendidikan Kota Belitung perlu melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, efisiensi administrasi, dan adaptasi terhadap teknologi. Penggunaan model diagnostis McKinsey 7S dan model pengelolaan perubahan Potter akan sangat membantu organisasi ini dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau perubahan yang terjadi, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif. Terima kasih.